Shalom ayah dan ibu di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya dalam mengikuti sekolah minggu online GKJ Rewulu. Oleh karena itu, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi beribadah di gereja. Persiapkan smartphone atau TV untuk memutar materi sekolah minggu. Anak-anak harus mengikuti sekolah minggu dengan baik seperti ketika sekolah minggu di gereja. Sehingga anak-anak wajib mengikuti seluruh instruksi kakak pembimbing. Oh iya ayah ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi sekolah minggu putra-putrinya. Untuk membantu anak-anak belajar, ayah dan ibu bisa bertanya mengenai pesan apa yang didapatkan putra-putrinya setelah sekolah minggu hari ini. Terima kasih atas bimbingannya. Selamat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Aduh, Excel kemana sih? Kok belum kelihatan? Katanya mau nemenin Nana MC sekolah minggu. Halo Nana, maaf ya aku terlambat. Ya udah deh, gak apa-apa Excel. Tapi kamu bawa apa itu? Bagi dong. Ini loh, tadi aku di jalan dikasih makanan. Ini aku bagi buat kamu satu. Wah, terima kasih ya Excel. Kamu murah hati sekali. Sama-sama Nana. Oh Nana, kita mulai sekolah minggu hari ini yuk. Sampai kelupaan nih. Iya nih, kita keasikan ngobrol. Kita sapa teman-teman dulu yuk. Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Pastinya semua semangat dan sukacita kan? Tentunya dong, harus semangat dan sukacita karena berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Betul sekali. Oh iya Excel, sebelum kita mulai, kita mau berdoa pembukaan dulu. Gimana kalau Excel yang pimpin doa? Oke deh Nana. Mari teman-teman kita berdoa. Tangan dilipat, mata dipejamkan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Dan sekarang kami akan sekolah minggu online. Kiranya berkat Tuhan hadir dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Excel sudah memimpin doa pembukaan. Sama-sama Nana. Nana, ngomong-ngomong, makanan yang aku berikan tadi enak enggak? Enak banget dong. Nana jadi suka. Kamu baik sekali sih Excel mau berbagi sama aku. Harus dong Nana. Kalau kamu suka berbagi enggak Nana? Kalau Nana sih suka diberi aja deh. Karena kalau aku memberi nanti milikku jadi berkurang dong. Wah, itu namanya pelit Nana. Tidak mau berbagi. Adik-adik di rumah
Nggak ada kan yang seperti Nana, tidak suka berbagi atau memberi? Wah, ternyata teman-teman gak ada yang angkat tangan, Excel. Aku jadi malu. Pastinya dong Nana. Teman-teman semuanya pasti suka berbagi atau memberi. Karena Tuhan senang dengan anak yang murah hati. Gitu ya, Excel. Oke deh, Nana akan mencoba menjadi anak yang murah hati. Oke Nana, biar tambah semangat, kita mau memuji Tuhan yuk. Ayo, kita memuji Tuhan dengan pujian Selamat pagi Tuhan. Musik. Selamat pagi Tuhan, halo Pak, terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oh iya Nana, tadi kamu bilang kamu tidak suka berbagi karena nanti milikmu menjadi berkurang. Iya Excel. Kalau kita punya 2 makanan, lalu kita bagi ke orang lain, kan milik kita jadi berkurang. Tahu nggak Nana, kalau kita berbagi itu kita tidak akan kehilangan loh. Kok aneh sih? Masa kita suka memberi, kok nggak kehilangan? Maksudnya gimana sih Excel? Begini loh Nana, memberi atau murah hati itu tidak harus uang, makanan, hadiah, tapi juga yang lainnya seperti waktu, perhatian, dan lain-lain. Bentar. Nana kok jadi bingung ya? Gimana sih maksudnya? Begini loh Nana, misalnya nih ada teman kamu yang kurang perhatian, kamu bisa membantu dia dengan memberikan perhatian. Oh gitu ya. Misal nih ya, teman kita lagi sedih dan mau bercerita, terus Nana mau mendengarkan. Berarti itu juga murah hati ya Excel? Iya Nana, kita bisa memberikan waktu kita untuk berbagi cerita kepada teman kita agar mengurangi beban teman kita. Oh begitu. Kalau itu mah Nana sering melakukannya. Wah keren, tapi harus diingat kalau kita memberikan sesuatu harus dengan hati yang tulus ya. Pastinya dong Excel. Tapi jangan lupa loh, harus murah hati dalam berbagi makanan dan yang lainnya. Jangan takut berkurang. Gimana ya? Oke lah, biar kamu tambah jelas, kita tonton video ini yuk. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Senang sekali hari ini Bu Pendeta dan adik-adik semua bisa belajar bersama mengenai firman Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar tentang kasih yang murah hati. Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah siap Alkitabnya belum? Kalau belum, bisa diambil Alkitabnya, lalu nanti akan dibuka dan kita membacanya bersama-sama dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 16.
Ayo adik-adik ambil Alkitabnya, dibuka 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Nanti kita akan membacanya bersama-sama. Kalau Bu Pendeta sudah menghitung sampai 3, kita akan membacanya bersama-sama ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Adik-adik yang ada di rumah tahu nggak? Bu Pendeta itu bangga sekali loh sama adik-adik sekolah minggu GKJ Rewulu. Tahu nggak kenapa Bu Pendeta bangga? Karena pada hari ini adik-adik mau menanggapi panggilan Tuhan untuk beribadah bersama di sekolah minggu GKJ Rewulu. Karena kita sungguh merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita adik-adik. Sebelum Bu Pendeta mau bercerita, Bu Pendeta mau tanya dulu nih sama adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Ada nggak adik-adik sekolah minggu yang pelit atau tidak mau berbagi dengan sesamanya atau teman-temannya? Coba angkat tangan, ada nggak ya adik-adik yang pelit atau tidak mau berbagi? Wah, keren sekali. Ternyata adik-adik sekolah minggu GKJ Rewulu tidak ada yang angkat tangan. Itu artinya bahwa adik-adik sekolah minggu tidak pelit. Berarti adik-adik sekolah minggu murah hati. Tahu nggak murah hati itu apa? Murah hati itu artinya mau berbagi dengan orang lain dengan rela dan tulus hati adik-adik. Itu artinya murah hati. Seperti siapa hayo yang murah hati? Seperti Tuhan Yesus yang murah hati kepada kita. Kenapa Tuhan Yesus murah hati kepada kita? Karena Tuhan Yesus mau memberikan nyawanya bagi kita manusia yang berdosa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Adik-adik, murah hati itu menunjukkan bahwa kita mengasihi orang lain yang ada di sekeliling kita. Ketika kita murah hati, bukan berarti lalu kita akan merasakan kekurangan atau kehilangan sesuatu. Tetapi ketika kita mau murah hati, kita akan mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Salah satunya nih, kebahagiaan di dalam hati kita adik-adik. Nah, ketika kita murah hati, kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia mau memberi dengan tulus dan rela hati. Karena seringnya manusia itu ketika mau murah hati, tujuannya itu tidak baik adik-adik. Saat ini kita akan menyaksikan video atau drama mengenai murah hati yang tujuannya tidak baik. Aduh, kok aku lapar banget ya. Sampai bunyi lagi perutku. Makanan nggak bawa, uang juga nggak ada. Gimana dong ini? Aduh. Halo Mel, kenapa kamu pegang-pegang perut? Sakit? Ini loh Dit, aku tuh lapar. Makanan nggak bawa, uang juga nggak ada. Gimana dong? Ya ampun, sampai bunyi-bunyi begitu perutnya. Sebentar, aku ambilin sesuatu buat kamu. Hah? Apaan? Ini nih, aku punya kue spesial buat kamu. Ini buat aku. Iya.
Sepertinya kuenya enak nih. Iya dong, aku cuma punya satu dan itu buat kamu. Kamu cuma punya satu ini, Dit. Kalau ini dikasih ke aku, nanti kamu nggak kebagian dong. Udah nggak apa-apa, kamu makan aja. Kok kamu baik sih, Dit, sama aku? Murah hati sekali kamu. Iyalah, kan kata Alkitab, kasih itu murah hati. Bener juga ya, Dit ya. Enak kan? Enak, Dit. Aku jadi suka. Tapi tunggu dulu deh. Waktu itu kan kamu nggak mau minjemin mainan buat aku. Kok sekarang kamu masih makanan ke aku? Ya itu kan beda. Aku ini mau kasih makanan ke kamu karena waktu dulu itu kamu pernah nolongin aku pas aku jatuh main bola itu. Oh iya, aku ingat. Tapi kan aku cuma kasih kamu plester doang. Ya itu artinya aku balas budi sama kamu. Artinya kita impas 1-1. Murah hati kok aneh. Cuman karena balas budi doang. Aku punya sesuatu nih buat kamu. Kamu punya apa, Dit? Ini nih buat kamu satu. Wah, kalau kamu baik sekali sih. Iya dong. Terima kasih ya, Dit ya. Gimana kalau kita main bareng? Ayo. Oke. Loh. Kok mainannya rusak sih? Kotor lagi. Kakinya mana coba, Dit? Emang rusak. Makanya aku kasih ke kamu. Karena aku nggak suka mainan yang kotor dan rusak. Kalau bagus, nggak mungkin lah aku kasih ke kamu. Murah hati apaan itu? Masa memberi yang jelek, kotor lagi? Halo Mel, lagi ngapain? Lagi duduk-duduk aja, Dit, sambil lihat tanaman. Kenapa emangnya? Ini loh, aku punya sesuatu buat kamu. Apaan itu? Pasti hadiah ya? Ini loh, aku punya topi buat kamu. Wah, ini beneran buat aku. Dalam rangka apa ini kok kamu murah hati sekali? Ya, karena aku tahu kalau kamu itu suka koleksi topi. Makanya aku kasih ini ke kamu, biar kamu tambah keren. Pasti. Ini disuruh bayar kan? Enggak lah, itu gratis. Beneran gratis ini buat aku. Coba ya aku pakai dulu. Cocok nggak ya? Aku ngaca dulu ya. Ya. Hahaha, lihat kan? Tidak semua orang bisa seperti aku. Memberi barang yang bagus. Lihat dong, aku memberi. Halo Mel. Dit, kenapa Dit? Ini nih, aku mau kasih kamu ini. Loh, ini kan mainan yang kemarin aku pengen nih. Makanya aku kasih ke kamu. Bener ini kamu kasih ke aku? Benar. Tapi sebentar deh. Kemarin kan aku mau pinjem mainanmu, tapi nggak kamu pinjemin. Kok sekarang malah kamu kasih ke aku? Ya sebenarnya aku gak mau kasih ke kamu. Tapi mamaku omelin aku karena aku punya mainan banyak gak aku kasih ke kamu. Ya udah aku terpaksa kasih ke kamu daripada aku diomelin mamaku. Terpaksa ya. Jadi kamu bermurah hati karena terpaksa ya? Ya iyalah, mana mau aku kasih mainan kesayanganku ke kamu. Sudahlah, itu buat kamu. Sebel aku. Kalau kasihnya terpaksa kan aku nggak enak nerimanya. Harusnya kan tulus hati dong. Wah. Ya. Aduh.
Kayaknya seru tuh. Wih, seru Aku lihat-lihat, HP-mu baru ya Dit ya? Ya iyalah, HP baru dong. Pantesan gamenya keren. Ya iyalah. Pinjem dong Dit. Dit pinjem dong. Ya gak mau, ini HP baru, nanti kalau kamu pinjem rusak HP-ku. Bentar aja Dit. Ya udah nih, aku pinjemin. Gitu dong, kamu itu harus murah hati. Tapi ada syaratnya loh. Apa syaratnya? Nanti misal aku ngerjain ulangan, aku nggak bisa ngerjain, nanti kamu harus kasih tahu jawabannya loh. Ya udah deh, nggak apa-apa. Berarti kamu murah hati karena meminta balasan dong. Ya iyalah. Nah, itu tadi beberapa contoh video tentang murah hati dengan tujuan-tujuan yang tidak baik. Tadi adik-adik melihat Adit itu terkesan baik kan sama Mela, tapi ternyata ketika Adit bermurah hati dengan Mela, dia punya tujuan-tujuan yang lain. Dia tidak memberi dengan tulus hati, dia tidak memberi dengan rela. Tetapi dia punya tujuan yang lain. Misalnya tadi, karena Adit mau berbalas budi. Dia punya tujuan-tujuan yang lain. Misalnya karena terpaksa dan mau dipuji oleh orang lain. Dan lainnya lagi, karena Adit ini juga memberikan yang tidak baik. Dia memberikan yang terjelek bagi Mela. Wah, kalau kita melihat tujuan tadi, Tuhan Yesus gak senang loh ketika melihat anak-anaknya berbagi atau murah hati dengan tujuan yang tidak baik. Seharusnya ketika kita mau bermurah hati, kita harus memberinya dengan tulus dan rela tanpa ada tujuan-tujuan yang lain. Nah, sekarang kebalikannya nih adik-adik. Ada beberapa tokoh di Alkitab yang murah hatinya itu luar biasa. Yang pertama nih, ada Bapak Abraham. Kita tahu bahwa Bapak Abraham itu bapak orang beriman. Tetapi tidak hanya itu saja adik-adik. Bapak Abraham itu juga murah hati loh. Pada saat itu dia mau memberikan tanahnya kepada Lot. Dan Bapak Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih terlebih dahulu. Pastinya ketika Lot dipersilahkan untuk memilih terlebih dahulu, Lot memilih yang terbaik, tanah yang terbaik pada saat itu. Lalu Bapak Abraham kira-kira marah nggak nih? Tentunya Bapak Abraham tidak marah, tetapi Bapak Abraham memberinya dengan sukacita, memberinya dengan rela dan tulus hati adik-adik. Lalu adik-adik, yang kedua nih ada Bapak Boas. Bapak Boas ini terkenal seseorang yang baik hati dan murah hati. Pada saat itu Bapak Boas melihat Rut yang sedang mengambil jelai gandum di tanah sisa-sisa dari hasil panen. Lalu melihat itu Bapak Boas kasihan dengan Rut. Lalu Bapak Boas ini menyuruh pekerja-pekerjanya untuk menjatuhkan gandum-gandum di tanah, tetapi yang baik-baik loh adik-adik, bukan yang terjelek. Lalu ketika itu Rut mengambil sisa-sisa jelai gandum itu, tapi yang terbagus ya diambilnya. Nah, ketika itu kita lihat ternyata Bapak Boas ini murah hati sekali loh. Ketika dia memberi kepada Rut, dia tidak mengharapkan balasan apapun. Dia memberinya dengan sukacita, dia memberinya dengan bahagia, bahkan dia tidak mengharapkan imbalan dari siapapun. Itu adik-adik Bapak Boas yang baik hati dan murah hati. Lalu adik-adik selanjutnya ada orang Samaria yang murah hati. Kita tahu bahwa orang Samaria yang murah hati ini adalah orang yang baik hati.
pada saat itu orang Samaria menolong musuhnya, yaitu orang Lewi yang pada saat itu luka parah karena dirampok oleh penjahat. Walaupun dia musuhnya, tetapi orang Samaria ini mau menolong. Bahkan dia mau membayar semua biaya pengobatan orang Lewi, bahkan penginapannya. Nah, baik sekali ya adik-adik orang Samaria itu, walaupun orang Lewi jahat kepada orang Samaria, tetapi dia mau menolongnya. Bukankah itu baik hati dan murah hati adik-adik? Adik-adik, yang terakhir nih, ada seseorang yang sangat murah hati dalam kehidupan kita. Ada Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus itu sangat murah hati dan baik hati kepada kita. Ia rela memberikan nyawanya untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Tapi tidak hanya itu saja loh adik-adik. Setiap harinya Tuhan Yesus juga memberikan berkat-berkatnya loh di dalam kehidupan kita. Saat ini adik-adik bisa bernafas, itu karena berkat Tuhan. Kita bisa makan, itu pun karena berkat Tuhan. Kita merasakan kesehatan, itu pun juga berkat Tuhan. Walaupun nih sering kita tidak taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan kalau di dalam Alkitab Tuhan Yesus itu mau menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, bahkan menyembuhkan orang yang kerasukan setan adik-adik. Ketika Tuhan Yesus bermurah hati, dia tidak pernah pilih-pilih. Dia mengasihi dan murah hati kepada semua orang. Nah adik-adik, akhirnya mari kita bermurah hati dan mau berbagi dengan sesama kita. Dengan meneladani Yesus yang mau dengan rela dan tulus untuk bermurah hati kepada kita. Ingat adik-adik, ketika kita bermurah hati, ketika kita mau berbagi dengan sesama kita, kita tidak akan kekurangan, tetapi kita akan merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, yaitu kebahagiaan di dalam hati kita. Ketika kita berbagi, jangan sampai kita memiliki tujuan-tujuan yang tidak baik, tetapi marilah kita berbagi dengan tulus dan rela hati. Oleh karena itu adik-adik, selamat bermurah hati ya. Tuhan Yesus memberkati. Wow, bagus sekali kan teman-teman di rumah? Nah, Nana, dari cerita tersebut jelaskan bahwa Tuhan Yesus senang dengan anak-anak yang murah hati. Iya Excel, aku jadi tahu kalau murah hati itu harus dilakukan dengan tulus. Tidak seperti yang di video tadi. Murah hati itu adalah karakter yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Iya betul. Dan juga murah hati itu adalah bentuk kasih yang berupa suka memberi. Wah, sudah pinter nih Nana. Iya dong Excel. Aku jadi malu nih karena tadi aku bilang tidak mau berbagi. Karena aku tuh takut milikku berkurang. Tapi Excel, sekarang aku mau kok menjadi anak yang murah hati. Sip, seperti Tuhan Yesus mau mengampuni kita, padahal kita setiap kali tidak taat kepadanya. Iya betul. Bahkan ya Excel, Tuhan rela memberikan hidupnya untuk kita. Baiklah Nana, sebagai ucapan syukur kita terhadap Tuhan, kita mau memberi persembahan yuk. Ayo, persembahan diiringi dengan pujian, kami bawa pujian. Musik. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian
Gak terasa nih, sekolah minggu hari ini sudah mau selesai. Iya, betul Axel. Oh iya, teman-teman yang di rumah, jangan lupa ya, harus menjadi anak yang murah hati, suka memberi, dan kalau memberi itu harus dengan tulus dan ikhlas loh. Betul sekali. Oh ya teman-teman, siapa yang pernah memberikan bantuan atau milik kalian kepada orang lain, padahal kalian juga membutuhkan? Siapa ya? Lalu, bagaimana perasaan teman-teman ketika teman-teman membantu orang lain yang membutuhkan? Wah, teman-teman banyak yang angkat jari loh. Bagaimana perasaannya teman-teman? Pasti rasanya lega dan bahagia kan? Pasti lega dan bahagia dong, karena kan bisa berbagi dan meringankan beban teman kita yang sedang membutuhkan, Axel. Selain itu, murah hati menunjukkan bahwa kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita, seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita dengan memberikan nyawanya untuk menebus orang berdosa seperti kita. Oke Nana, mari kita tutup sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Nana yang berdoa ya. Oke deh Axel. Mari teman-teman kita berdoa. Tangan dilipat, mata dipejamkan. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati sekolah minggu hari ini. Kiranya kami bisa menjadi anak yang murah hati terhadap sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Nana sudah memimpin doa penutup. Dan terima kasih teman-teman sudah mengikuti sekolah minggu online pada hari ini dari awal hingga akhir dengan semangat. Kita tutup sekolah minggu hari ini dengan pujian Kasih Yesus indah oh indah. Tetap semangat dan sukacita ya. Dan jadilah anak yang murah hati seperti Tuhan Yesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Halo Nana. Halo Carwo. Halo teman-teman. Teman-teman, untuk mendukung channel ini,
Jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Duh, caranya gimana, Carwo? Itu pencet tombol kotak merah. Kotak merah di mana? Nggak ada yo. Tombol kotak merah itu di pojok bawah. Teman-teman tinggal klik itu subscribe. Jangan lupa juga teman-teman untuk like dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.